Selamat malam para pemirsa YouTube Surya KKS di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Jumpa lagi dalam periode kali ini. Kita ngomong-ngomong lebih santai, tetapi yang kita bahas hal-hal yang sifatnya serius dan cukup urgent atau cukup darurat ya. Ini mengenai berbagai macam dinamika kehidupan dan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan nanti juga akan kita bahas, kita urai juga melalui kacamata spiritual Jawa, supaya ini nanti menjadi bahasan yang menarik. Tapi kali ini kita akan mencoba untuk melihat dari berbagai sisi supaya lebih komprehensif, dan saya berharap juga penonton nanti bisa lebih mendapatkan banyak literasi yang komprehensif juga, sehingga ini kita bangun sebagai sebuah tradisi atau kebiasaan dalam melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang, sehingga kita tidak melulu menjadi masyarakat awam atau dikatakan orang yang tidak memahami situasi dan kondisi dan kemudian mudah sekali terbawa oleh arus yang tidak jelas. Itu masih mending, karena pada kenyataannya dinamika politik, ekonomi, perubahan zaman itu selalu makan banyak korban, dan korban-korban itu biasanya yang menjadi tumbal pertama itu adalah orang-orang yang tidak bijaksana dalam memahami situasi dan kondisi. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama meninggalkan manusia sebagai SDM rendah atau orang-orang dungu. Kita nggak mau disebut orang dungu, ya marilah kita tinggalkan level kedunguan itu menjadi lebih tinggi lagi. Kita saling asah, saling asih, dan saling asuh yang berkaitan dengan hal-hal yang akan kita bahas. Yuk. Oke, Romo Sugeng Dalu. Beberapa hal yang nanti mungkin ada kegelisahan dalam hati saya yang ingin saya diskusikan dengan Romo. Yang pertama mungkin saya buka dulu. Saya ada selama 2 bulan lah, 3 bulan ini melihat berbagai macam fenomena baik politik, ekonomi, alam, semua seperti bersinergi ke arah chaos. Nah, ini mungkin saya teringat dengan serat Kolotitonya Ronggo Warsito. Zaman edan, ora keduman. Nah, ini karena hal itu saya jadi bingung nih. Saya harus ngedan atau tidak untuk keduman. Dan keduman itu sebenarnya konteksnya adalah keduman berkat atau keduman memolo. Nah, itu dulu. Ya, oke. Ini sekarang kita lihat dari konteksnya dulu. Kalau ini kita definisikan periode ini sebagai transisi dari zaman Kolobendu ke zaman Kolosubo, artinya zaman Kolobendu ini sudah mulai tipis ya, dan kita juga sudah mulai memasuki ke zaman Kolosubo atau kita sudah mulai mencicipi. Makanya ini kita sebut sebagai masa transisi. Nah, narasi tentang zaman edan itu kan sebenarnya lebih berat ke zaman Kolobendu, tapi mungkin ini memang masih menyisakan. Artinya begini, walaupun disebut sebagai zaman kebahagiaan ya, zaman Kolosubo itu zaman sukacita, sukaria, zaman kebahagiaan, wong cilik bisa bernyanyi, bahagia, menari, tersenyum karena akan merasakan keadilan dan kemakmuran yang lebih merata dan lebih adil sesuai dengan porsinya masing-masing. Kita untuk memasuki ke arah sana, ini kan masih harus melewati masa transisi. Kalau masa transisi itu yang terjadi di perubahan musim, kan ada musim itu namanya pancaroba. Pancaroba itu adalah transisi dari musim kemarau ke musim penghujan, dari musim penghujan ke musim kemarau. Masa pancaroba atau disebut mareng, kalau di kita itu namanya mareng. Itu kan ada fenomena hawa yang sangat panas, banyak penyakit, batuk, flu, pilek, dan segala macam. Karena ini memang masih masa transisi. Kenapa bisa begitu? Ya karena saat semua makhluk hidup itu harus mengalami perubahan cuaca, itu kan ada yang namanya fase adaptasi. Masing-masing makhluk itu kalau dalam mengikuti adaptasi kan ada yang fleksibel, ada yang kaku. Nah, ini bagi yang tidak begitu fleksibel dalam mengikuti perubahan ini tentunya akan ada ekses atau ada ya efek yang sifatnya itu negatif gitu kan. Nah, ini yang kita alami juga ketika terjadi transisi dari zaman Kolobendu ke zaman Kolosubo, ini tentunya juga akan membawa dampak negatif
ya. Seperti halnya musim mareng atau musim pancaroba, itu juga banyak penyakit, banyak ya kondisi yang tidak enak. Nah, cuma ini bedanya zaman Kolobendu ke zaman Kolosubo ini kan sebenarnya siklus yang lebih besar dibanding siklus musim. Kalau musim itu kan setahun terjadi 2 kali di Indonesia ini, di negara tropis ini. Kalau siklus Kolobendu ke Kolosubo ini kan hitungannya kalau nggak salah tempo hari itu kita hitung-hitung itu bisa berkisar antara seumuran raja berkuasa. Jadi berkisar antara 30 tahun, 40 tahun gitu kan. Nah, sekarang kalau zaman Kolosubo itu kan sejak zaman Orde Baru hingga ke zaman Reformasi itu terjadi yang namanya fase Kolobendu. Nah, itu kan lama. Dan menjelang akhir periode Kolobendu atau di penghujung Kolobendu itu kan intensitas bencana alam yang dahsyat sekali itu makin intens, makin tinggi. Termasuk ada tsunami, gempa-gempa besar, dan ujung dari semua itu dipungkasi oleh adanya wabah dunia atau pandemi yang juga merembet ke Indonesia. Nah, kita sekarang memasuki zaman Kolobendu ini ada yang namanya masa di mana semesta ini sedang melakukan bersih-bersih diri. Pada saat bersih-bersih diri ini semua elemen melakukan. Katakanlah di jagat raya ini ada setidaknya ada 4 elemen utama yang membentuk. Apa saja? Air, udara, api, tanah atau bumi. Nah, ini dari semua elemen ini pasti akan terjadi sebuah dinamika atau gejolak. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena ada perubahan. Dan perubahan ini pada intinya dinamika itu adalah sebuah adaptasi. Kalau makhluk hidup ya istilahnya adaptasi. Tapi kalau alam semesta kita lebih suka mengistilahkan sebagai alam semesta sedang melakukan kalibrasi. Ya kan? Kalau timbangan sudah nggak akurat harus dikalibrasi. Yang nggak akurat apa di sini? Yang nggak akurat itu adalah tata hukum keseimbangan alam. Kenapa bisa nggak akurat? Ya banyak faktor. Salah satunya adalah faktor usia. Karena semua yang ada di mercopodo atau di dimensi bumi ini pasti mengalami yang namanya daur ulang. Pasti yang namanya ada peleburan. Silih berganti. Ada tumbuh, ya. Siklus. Ya. Siklus besar kehidupan ini kan ada tumbuh, ada pemeliharaan, ada masa peleburan. Nah, dalam kadewatan pun juga ada yang menjadi manifestasi dari ketiga power ini tadi, yang diwakili oleh Trimurti. Trimurti yang dilambangkan dalam gelang Tridhatu. Merah ini Brahma, putih itu Siwa, Wisnu itu hitam. Ada pencipta, sang kaning dumadi. Awal mulanya ada, awal mulanya tercipta. Kemudian tumbuh ini adalah merupakan simbol dari Wisnu. Tumbuh kemudian memelihara, diwakili oleh warna hitam. Makanya itu dalam tradisi Hindu itu sebagai tugas dari Sang Hyang Wisnu. Kemudian dari Sang Hyang Siwa adalah peleburan. Dalam lambang warna putih ini sebagai lambang kebesaran Siwa atau itu peleburan. Jadi bukan penghancuran. Kalau hancur belum tentu lebur. Hancur itu hanya identik dengan kerusakan parah. Tapi kalau melebur itu bisa berubah bentuk. Kalau hancur mungkin bentuk-bentuknya masih ada sisanya. Oh ini bekas gelas pecah, oh ini bekas rumah. Tapi kalau lebur itu kembali ke materi asalnya. Ya, lebur. Misalnya ini ada tulang, ada daging, lebur. Asalnya dari mana? Ya dari elemen semuanya. Misalnya ada yang air kembali ke air, yang elemen bumi kembali ke bumi, ke api kembali ke api, udara kembali ke udara. Melebur ke tempat asal mula elemen itu. Nah, di sini yang terjadi di zaman transisi Kolobendu ke Kolosubo ini juga ada yang namanya mekanisme peleburan. Peleburan apakah aman? Ya kan, pertanyaannya aman nggak kira-kira? Nah, nggak tahu deh, Mo. Ini mungkin ada hubungannya sama pertanyaannya. Ini nyambung juga sih sama penjelasannya Romo ya.
di masa transisi, di kita nyebutnya mungkin zaman peralihan lah. Ya. Nah, peluburan ini kan nanti kalau kita lihat realitas sekarang tuh ada resesi. Jadi tuh kita tuh sebagai masyarakat tuh takut gitu loh, Mo. Nah, itu piye, Mo? Resesi Gimana? dunia. Ya, mungkin bakal ngimpact ke Indonesia. Ya, yang jelas sekarang saat ini terjadi yang namanya perang tarif. Perang tarif ini bisa saja memicu perang yang lebih besar. Bisa saja memicu perang yang bukan hanya perang dagang atau ekonomi. Bukan hanya trade war. Tapi juga bisa jadi memicu perang yang lebih besar. Adanya kontak senjata. Kontak teknologi, perang senjata, perang militer artinya. Nah, ini bisa, bukan tidak ada kemungkinan, enggak, tapi ini tidak menutup kemungkinan bisa mengarah ke sana. Ya mudah-mudahan tidak terjadi. Cuma di sini, kenapa ada resesi, ada perang dagang? Perang dagang itu kalau menurut yang bisa kita pahami dan amati ya, itu sebenarnya dia membunuh lawan, tetapi dirinya sendiri yang kena tusuk juga. Sebenarnya saling melukai. Perang dagang itu bisa dikatakan tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Yang kalah itu hanya orang yang memang tidak berkutik. Negara yang tidak berkutik itu yang kalah. Jadi hanya menerima sanksi ekonomi berupa tarif. Ya seperti ada Kamboja atau yang lain misalnya. Ada negara-negara yang tidak berkutik. Karena apa? Ya karena dalam perdagangan itu sudah ekspornya itu sudah minus, bukan surplus lagi. Udah itu kena tarif, nggak berkutik. Tapi kalau bagi negara yang punya power, sumber daya alamnya berlimpah, cadangan devisa juga lumayan, terus ekspornya surplus, ya, seperti Indonesia kena tarif 32% oleh Donald Trump. Ini sebenarnya Indonesia masih punya taring untuk melakukan counter attack, bisa melakukan perlawanan, bisa. Ya artinya begini. Bukan berarti kalau Indonesia itu surplus ekspor ke Amerika, kemudian asal manut itu aja lah gitu. Nggak bisa seperti itu. Ya kalau kita punya nyali, ya lawan. Kita harus negosiasi dulu. Kalau upaya negosiasi tidak ada jalan keluar, nggak ada solusi, ya sudah. Harus ada counter attack. Harus ada serangan balik. Bikin tarif lagi di sana. Lah emangnya istilahnya gini, kalau Indonesia diserang oleh tarif, itu artinya Indonesia sudah dilukai. Tidak melawan ya terluka, melawan ya terluka. Ya lebih baik kan melawan. Apalagi sekarang Indonesia punya BRIC, ya itu bisa dioptimalkan. Artinya yang tadinya banyak dijual ke Amerika karena ada perang tarif, hanya ekspor menyusut, ya sekarang diarahkan cari pangsa pasar yang sama-sama negara BRICS. Kan itu. Nah, kalau tadi yang ditanyakan ada kekhawatiran. Maksudnya kekhawatiran yang gimana? Mungkin jadi nyambung ya. Melebur ini tuh nanti arahnya apakah negatif atau positif gitu loh. Gini ya. Apapun yang namanya peleburan yang diawali oleh kehancuran, endingnya apa? Endingnya itu bukan kehancuran abadi. Iya sih. Ya, kalau Romo masih percaya yang namanya tata hukum keseimbangan alam. Kita sekarang masuk ke ranah spiritual Jawa untuk membedah, mengupas, menganalisa resesi dunia yang saat ini sudah mulai terjadi. Bukan diambang ya, ini sudah mulai terjadi. Sudah mulai, dan ternyata negara yang paling gencar menyerang dengan tarif itu yang paling duluan kena. Ya Amerika sendiri. Bukan salah siapa. Tapi ya siapa yang menghancurkan sana sini, ya sekarang keadaannya apa? Dikeroyok. Eropa nyerang balik, Asia siap-siap nyerang balik, Asia Tenggara maksudnya. Kalau Asia Timur dan lain-lain seperti Cina sudah nyerang dari dulu, sudah membuat pembalasan yang lebih kejam. Bahkan sekarang ini Jepang yang menjadi andalan utang Amerika, ya kan, yang paling banyak borong obligasi Amerika itu kan Jepang. Tapi Jepang sekarang merilis dolar sampai kalau nggak salah 1.800 triliun yen Jepang. Itu kan luar biasa. Itu akan berpengaruh ke sistem keuangan dunia, nggak main-main.
Jepang itu karena apa? Besar banget memegang obligasi dolar. Nah, begitu dirilis ya seperti ayunan yang lepas dari cantolannya. Itu bisa lepas kendali. Akhirnya apa yang terjadi nanti ya rakyat Amerika yang menjadi tumbal. Makanya yang di video terdahulu Romo kan sudah sampaikan. Kalau di kita transisi ini dari zaman Kolobendu ke Kolosubo, Amerika yang kalau perjalanan ke sana itu 20 jam, 24 jam, mungkin ada berada di sebaliknya permukaan planet bumi ini. Ya kalau kita pakai logika sederhana ya sudah dibalik saja. Kita sedang memasuki Kolosubo, di sana sedang memasuki Kolobendu. Dan memang ternyata benar kan? Semenjak kejadian demi kejadian terus sekarang beruntun. Ya, mulai dari badai salju yang sampai setebal 5 meter, 10 meter, rumah tertimbun, badai api, badai angin, dan ini masih banyak. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa seperti kecelakaan terbang dan segala macam. Kalau kita bahas nggak akan ada habisnya. Belum lagi krisis di bidang kesehatan, biaya kesehatan sangat tinggi, sangat mahal. Bahkan sekarang mulai eksodus orang Amerika katanya kalau berobat itu ke Kanada. Ya udah pokoknya ini memang mengarah ke chaos. Ya chaos itu nanti ya sebagai gambaran resesi dunia. Nah cuma dalam spiritual Jawa, sesuatu kerusakan dan menuju ke peleburan itu seperti di reset. Yes, riset ya. Dunia melakukan riset, bukan riset penelitian, riset, di reset. Di pabrik, ya, riset pabrik, factory reset, gitu kan. Nah, ini yang terjadi di planet bumi. Di planet bumi factory reset, setelan pabrik lagi ini, ya kan, dikembalikan ke setelan pabrik. Karena udah banyak diutak-atik akhirnya apa? Ya kena virus, kena segala macam. Ya itu ulah manusia yang mempengaruhi tata keseimbangan alam ini. Sebenarnya selain faktor usia yang tadi kita sebut di awal, juga faktor ulah tangan-tangan jahil manusia. Seandainya manusia itu hidupnya punya kadar yang sangat tinggi, berselaras harmoni dengan alam, ya mungkin faktor riset planet bumi ini bisa ditunda jauh-jauh hari. Atau mungkin faktor kerusakan itu hanya karena usia. Dan itu tidak akan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan, sangat masif. Mungkin akan tetap ada yang namanya keseimbangan. Di balik musibah ada anugerah. Tapi sekarang di balik musibah bisa saja orang jatuh tertimpa tangga. Di balik musibah ternyata apa? Bilahi. Ya wis mengerikan, makin mengerikan sebenarnya. Makanya kalau kita memakai kacamata spiritual Jawa ya nanti ujung dari resesi ini adalah tatanan baru. Makanya para eyang-eyang leluhur sudah memperingatkan sejak 3 tahun yang lalu. Iki meh ono zaman anyar, nggih. Ini akan ada zaman baru, fase baru. Tak kira nek zaman anyar kuwi hanya berlaku di Indonesia. Tadinya. Ternyata apa? Seluruh dunia. Ternyata seluruh dunia. Ini kan luar biasa. Ini jadi leluhur kita itu memang sangat-sangat jenius, sangat permono waskita. Artinya punya kecerdasan pikiran, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual. Ya walaupun kadang dihina oleh para generasi durhaka zaman sekarang kan, tapi ya faktanya ya seampuh-ampuhnya, sehebat-hebatnya generasi sekarang yang nggak bisa bikin seni budaya spiritual seperti yang kita bisa lihat jejaknya, candi-candi megah yang penuh filosofi tinggi, sangat tinggi nilainya. Ini kalau kita melihat ya tetap kita ada celah untuk optimis. Pasti di balik musibah itu akan ada yang namanya celah untuk ngunduh anugerah. Nah juga. Cuma celah ini kan nggak sembarang orang bisa melihat. Nah ini saya juga malah ada apa ya, kalau peleburan itu menurut saya malah ada potensi peluang untuk berubah lebih baik, karena mungkin setiap peleburan akan mencari komposisi baru. Nah mungkin saya melihat saya adalah bagian dari partikel kecil yang ikut melebur bersama frekuensi alam ini, dan saya kan punya harapan juga menjadi komponen baru yang mungkin lebih baik dari yang sekarang. Nah saya ada pertanyaan nih Mo. Setiap perubahan zaman itu kan kalau saya amati dari ya sejarah,
Mungkin ada eranya waktu seseorang yang punya power, punya kesaktian itu berada di level masyarakat paling tinggi. Kemudian ada juga mungkin eranya orang pinter yang menjadi top levelnya masyarakat. Mungkin sekarang top level masyarakat adalah orang yang punya tahta, harta, punya nyali korupsi yang besar. Itu dia malah punya posisi. Tapi mungkin di zaman dulu orang seperti ini ya meng sampah. Cuman di zaman sekarang ya karena sesuai dengan getaran alamnya iso dadi wong lah dianggap. Seperti Rockefeller juga kan, kalau kita lihat 1% manusia terkaya lah. Kita lihat sejarah ini kayaknya mbiyen ya wong kere. Tapi karena mungkin disokong oleh energi alam yang selaras di zaman itu, dia sekarang jadi top level. Nah, saya ingin bertanya nih, sifat apa yang harus saya pegang supaya ada quantum leap? Jadi pas perubahan zaman, sekarang saya melihat posisi saya di bawah nih. Nah, saya pengen mengupgrade diri dulu, membentuk fundamental. Nah, ini fundamental yang seperti apa biar nanti langsung ding. Nah, gitu, Pak. Gampang Le. Jadi gini, ibaratnya sekarang sedang menjadi kaleng black, kaleng biskuit, nah, ya kan? Ini. Ya, ini juga mewakili masyarakat banyak loh ini, Pak. Oh iya. Ibaratnya sekarang sedang menjadi kaleng biskuit. Bolehkah nanti ikut meleburkan diri bersama besi-besi baja dan kemudian menjadi komponen atau kasis mobil mewah? Nah, itu bukan baja ringan ya, Pak. Bukan. Ya kalau seperti itu ya semua orang itu sebenarnya diberikan kesempatan yang sama. Karena ketika melebur semua harus di-reset, mulai dari awal lagi, mulai dari nol lagi. Ya semua kan ini namanya garis start itu semuanya bareng. Start yang bareng ini kan memberi kesempatan pada siapapun untuk berpacu lebih cepat dan nanti juara sampai ke finish. Jadi selama ini memang ada orang yang pintar berkualitas ternyata malah tertinggal di belakang. Karena apa? Kehidupan ini terjal dan penuh kecurangan. Akhirnya orang-orang yang larinya cepat malah ditaruh di belakang sana jauh. Kakinya diketuk palu atau diapain lah, dicederain supaya nggak bisa lari kencang. Kan bisa gitu. Nah sekarang di masa peleburan ini biasanya akan muncul orang-orang baru yang kemudian mengisi zaman baru. Makanya bisa dikatakan setiap kali resesi akan melahirkan orang kaya baru. Ada orang kaya yang jatuh miskin, ada orang kaya baru juga. Makanya setiap pergantian zaman itu ada manusia yang terseleksi. Bahkan ketika terjadi perubahan menuju ke kegelapan, itu pun akan ada orang yang bisa lolos masuk ke zaman kegelapan sebagai penguasa, sebagai pemenang dalam kegelapan, atau sebagai pentolan penjahat baru. Itu sudah hukum alam. Nah sekarang kita tinggal mau kemana? Kita mau menjadi pentolan penjahat atau kita akan menjadi pentolan orang baik, kan begitu. Nah biasanya itu ditentukan oleh semacam atmosfer yang positif apa negatif yang sekarang sedang terjadi. Badai ini membawa atmosfer beracun atau mengandung vitamin. Berarti. Nah kalau atmosfer di dalam badai besar ini mengandung vitamin, berarti nanti akan melahirkan orang-orang baru yang berkualitas. Tapi kalau kita melihat zamannya, di mana saat ini fase di kita ini adalah zaman masuk ke Kolosubo. Ini artinya apa? Setelah terjadi peleburan, setelah terjadi dinamika yang sangat cepat dan perubahan zaman baru, maka akan melahirkan tadi orang-orang baru SDM tinggi. Karena nantinya akan mengisi zamannya. Zamannya itu nanti kita akan memasuki zaman Kolosubo. Zaman Kolosubo, zaman kebahagiaan. Orang akan bahagia kalau tidak ada korupsi merajalela. Kalau tidak ada ormas-ormas yang suka meras, yang suka minta THR. Kalau tidak ada preman-preman yang suka menjadi tukang pala. Kalau tidak ada polisi-polisi yang suka minta duit banyak untuk kasus yang kecil, yang memeras. Kalau tidak ada militer-militer yang korupsi, itu kan akan membahagiakan. Yang dibahagiakan rakyat. Inilah
yang terjadi ketika sedang mengarah ke zaman Kala Suba, warning untuk semua kaum Bromo Corah. Karena khususnya untuk di Nusantara di Indonesia, datangnya zaman anyar ini tidak akan terjadi begitu saja sendirian. Tetapi para entitas luhur, para leluhur agung, para kadewatan akan mengawal. Kenapa kok dikawal? Karena memang sudah titiwancinya. Alam semesta sudah mengatur ini fase ke Kala Suba. Kalau dulu dari zaman sebelumnya, misalnya Kala Tidha ke Kala Bendu, mungkin leluhur nggak akan ada yang mengawal. Karena memang ini masa hukuman. Alam semesta harus menghukum, harus memberi bebendu, memberi bencana-bencana besar. Jadi nggak perlu ada pengawalan leluhur. Biarkan, karena semakin cepat ngelakoni hukuman kan lebih baik. Setelah keluar dari hukuman ya jadi orang yang sudah dibersihkan ibaratnya. Kesalahannya sudah dianggap selesai karena sudah ditebus. Kalau sekarang kita yakin, kita melihat leluhur itu menjaga supaya proses transisi ini juga sesuai yang diharapkan oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang seperti apa? Ya yang tentunya yang mencintai NKRI, yang nasionalis, yang tidak fanatik, yang tidak mendem agama, tidak mabuk donga. Masyarakat yang cinta dengan keadilan, masyarakat yang penuh welas asih. Itu semua itu kan sifat-sifat yang akan mengisi zaman Kala Suba. Makanya Ratu Adil itu nanti adanya di zaman Kala Suba. Ratu Adil tidak akan memimpin di saat zaman Kala Bendu. Boro-boro memimpin, lahir Raja Ogah. Di zaman Kala Bendu Ogah. Lahir ya milih kalau sudah transisi ke Kala Suba. Ketika dewasa menjadi pemimpin sudah di zaman Kala Suba yang penuh karisma, daya karismanya sangat kuat, bisa menggetarkan jagat raya, yang wibawanya juga bisa merontokkan nyali, segala nyali sampai angkasa permukaan bumi. Ya kalau kemudian tokoh atau pemimpin seperti itu kemudian membuat negara-negara di dunia ini hormat kepada Nusantara, ya wajar. Sekarang baru 2 presiden aja yang era Jokowi, era Prabowo, kalau mau jujur mengakui, Indonesia lebih dihormati loh. Itu nggak bisa dibohongin. Ya ini kita harus sampaikan pada para hater pembenci Jokowi, pembenci Prabowo, tapi kita sampaikan Indonesia itu baru terlihat lebih dihargai, dihormati oleh bangsa-bangsa luar negeri sana ya di era Jokowi dan Prabowo. Buktinya apa? Ya kalau nggak tahu buktinya, ya itu cuma orang yang pura-pura nggak tahu, orang yang mengingkari nikmat, orang yang memang pikirannya serba negatif. Wah, buktinya banyak banget kok. Nggak usah kita sebutkan lah, terlalu mudah untuk menyadari dan nggak akan habis waktu 2 hari untuk menerangkan bukti-bukti itu. Nah, sekarang gini, supaya kita ini, bukan kamu tapi kita ini bahan kaleng biskuit. Kamu Iya, kaleng biskuit. kita melebur bersama-sama. Nah, Untuk ikhlas melebur diri. kita melebur bersama besi-besi yang lain, kemudian menjadi komponen kasis mobil mewah. Caranya bagaimana? Itu kan ada andil dari kekuatan spirit. Kekuatan spirit itu baik yang spirit mikrokosmos maupun spirit makrokosmos. Spirit mikrokosmos yang ada dalam diri kita. Spirit makrokosmos yang ada di semesta. Bisa dikatakan sebagai the spirit of the universe. Kalau agama bilang itu Tuhan. Atau the spirit of the mikrokosmos. Kalau orang Jawa bilang itu guru sejati atau pancer. Atau sukmo sejati, Tuhan yang ada diri. Itu akan andil di dalamnya. Menuntun kita supaya tidak salah masuk kamar. Tidak masuk ke penggilingan menjadi sampah. Saiki wis kaleng biskuit masuk ke penggilingan sampah, orang dibuang peceren. Nah, tobat. Makanya kita harus bisa melangkah menuju ke tempat yang tepat, di mana di situ ada peleburan untuk membuat kasis mobil mewah. Caranya bagaimana? Nek bingung gampang. Apa? Ingat saja pesannya Ki Ageng Mangir Wonoboyo, semeleh.
Orang yang semeleh itu seperti halnya kita menyodorkan kertas kosong. Meleburkan diri dengan Kertas kosong, sodorkanlah ke leluhur, ke guru sejati kita, ke spirit of the universe, ke spirit of the mikrokosmos, dan spirit makrokosmos, sodorkan kepada Om Buah, Om Suah, kepada para leluhur, pada para entitas kadewatan bidadari, sebagai manifestasi Tuhan, supaya kertas itu yang menulis mereka-mereka. Oke. Kalau kita tidak semeleh, kita berusaha menulis semau kita kertas kosong itu. Akhirnya apa? Risiko kesalahan pasti akan besar. Karena kadang kita menulis itu dengan apa? Rasa ningkarep. Ya. Bukan dengan sebaliknya apa? Kareping rasa. Betul. Kalau yang menulis itu adalah kareping rasa, rasa sejati miliknya Sang Sukma Sejati, Kutancer Guru Sejati, mesti benar. Makanya itulah inti dari pesan supaya semeleh. Semeleh itu ya kayak gitu. Kalau mau lebih detail lagi seperti apa semeleh, sudah kita bahas video terdahulu yang dengan Mas Hari di sini juga. Nanti linknya kita cantumin lah di bawah video ini, biar pemirsa lebih paham tentang artinya semeleh. Ini adalah fase suro semeleh. Dari awal suro tahun 2024 nanti sampai masuk menjelang suro tahun ini baru habis fase suro semeleh. Ya kira-kira masih bulan Juli. Artinya kita masih ada banyak waktu untuk semeleh. Kita sekarang menjadi lebih paham kenapa kita disuruh semeleh oleh para leluhur. Ternyata keadaannya luar biasa. Kacau sekali. Dunia kacau. Dunia sudah mulai terjadi resesi. Geopolitik berubah luar biasa. Kekuatan ekonomi dunia berubah luar biasa. Konstelasi kehidupan ini meliputi semua lini kehidupan berubah. Makanya supaya kita ini tidak salah langkah, kalau kita sematkan dalam doa menjadi tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya. Jadi setiap langkah kita selalu, kaki kita selalu terantuk oleh keberuntungan dan kemuliaan, bukan terantuk batu. Mugi tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya. Sekar itu kembangin kehidupan. Sekar itu juga bisa simbol kemuliaan, kehormatan. Cempaka mulya itu kemuliaan, keberuntungan. Itu caranya itu tadi, semeleh, supaya kaleng biskuit ini nanti masuk ke dalam bodi mobil mewah. Itu orang kok nanti pengennya masuk ke kaleng bodi mewah, waduh ternyata malah dijadikan, dicetak menjadi kaleng tong sampah. Wah itu jadi tong sampah sing sampah basah. Waduh wis anane mung mambu busuk, nek sampah kering isih mending, non organik isih mending, lagi sampah organik. Wah, nah itu bisa terjadi. Makanya inilah fase yang namanya fase peleburan, sekaligus ini juga sebagai fase apa itu namanya seleksi alam. Berarti nganu nggih, mungkin ke sekarang lihat zaman sekarang kan orang berbondong-bondong untuk cari duit lah, ada yang cari pangkat, cari kedudukan. Mungkin besok eranya orang berbondong-bondong untuk menjadi orang yang berkualitas secara individu. Nah, jadi gini, kalau sekarang orang yang duitnya banyak, ya kita jujur aja lah ngomong, duitnya banyak sampai di luar nalar, ya. Kalau duitnya banyak masih bisa dinalar tuh, misalnya gaji presiden, itu kan 62 juta itu udah plus tunjangan, wakilnya 36 juta, kejaksaan agung sekitar 80, ya kan, hakim agung 150 juta, itu kan semua terukur, ya. Tetapi penghasilan gaji di luar nalar, ya sakjane gampang, iso wae anggota DPR juga di luar nalar gitu kan, bisa. Tapi yang lebih konkret contohnya ya para koruptor, ya. Sekarang para koruptor kurang apa gajinya? Jajaran direksi yang terdiri 14 orang atau berapa, itu kan per tahun sekitar ini 400, hampir 400 triliun. Bayangkan dibagi segitu. Bukan 400 triliun, 400 miliar setahun.
Satu orang berapa? Ya, pokoknya kalau 1 bulan itu antara 3 sampai 4 miliar satu orang. Itu masih bisa dinalar. Tetapi kalau ternyata terungkap setahun bisa nilep 192 triliun dibagi 14 gitu aja, apa enggak di luar nalar? Nah, sekarang orang-orang yang penghasilannya di luar nalar yaitu para pencoleng, para brahmacora. Wis toh, jadi sekarang kalau ada orang yang kekayaannya di luar nalar, orang umum dibanding dari posisi pekerjaan jabatan, nggak usah gumun. Bahkan pemirsa siapapun boleh langsung curiga, langsung suudon. Wah, ini pasti hasilnya ngerampok. Nah, silahkan, karena memang nggak nalar. Ya sekarang kalau gaji guru mah jelas, misalnya oh gaji guru ya paling 3 juta atau berapa. Kalau misalnya bisa beli radio ya wajar gini-gini. Tetapi kalau seorang guru tidak ada penghasilan yang lain tapi bisa beli mobil bagus-bagus, ya di luar nalar. Orang kalau curiga ya memang wajar. Nah, itu yang terjadi saat ini. Beda dengan di zaman Kala Subuh. Makin tinggi SDM, makin berkualitas seseorang, dan makin banyak gunanya untuk negara, bangsa, dan kehidupan, itulah orang yang akan didatangi, dicari oleh duit. Oh, Wes, paham? oke, paham. Mudah-mudahan ini berguna untuk kita semua, mencerdaskan kita, diri kita sendiri untuk bisa saling asuh, saling mengasah, saling mengasihi, dan saling mengasuh, melindungi dan menyayangi. Ngoten mawon, wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti, Suradira jaya ningrat lebur dening Pangastuti, rahayu sagung titah dumadi, jaya-jaya wijayanti.